memicu kontraksi otot. Selanjutnya, ada studi kasus kedua tentang sel otot jantung dan detak yang kacau, semacam orkestra tanpa konduktor. Jadi, ada seorang petinju muda itu kolaps di ring. Jantungnya berdetak 300 kali per menit, akan tetapi tidak memompa darah. Di sel miokardnya, potensial membran itu tidak lagi mengikuti irama. Alih-alih siklus rapi, depolarisasi plateorepolarisasi, justru dia terjebak dalam depolarisasi berulang acak sehingga terjadi konflik. Ada mutasi pada kanal natrium SCN5A yang menyebabkan inaktivasi tidak lengkap, sehingga setelah depolarisasi kanal tersebut tidak menutup sempurna. Akibatnya, arus natrium itu persisten sehingga membran itu tidak bisa repolarisasi penuh. Akibatnya, sel tersebut tetap dekat ambang, ujung-ujungnya potensial aksi spontan. Di ekokardiogram torsades de Pointes, detak jantung yang berputar tanpa arah. Solusinya apa? Solusinya magnesium 4 yang menstabilkan membran. Jadi, beta blocker itu mengurangi aktivitas simpatis. Nah, dalam kasus berat ICD, implantable cardioverter defibrillator, itu mengembalikan irama dengan kejutan listrik yang mengreset seluruh potensial membran serentak. Ada nilai tambah dan insight yang kita dapatkan, teman-teman. Ilmu kita bertambah bahwa potensial membran jantung itu bukan hanya tentang kecepatan, akan tetapi tentang durasi dan pemulihan. Kedua, cara berpikir kita berubah lebih baik, bahwa kekacauan itu bukan karena kekuatan berlebih, akan tetapi karena ketidakmampuan berhenti, dan keyakinan baru yang semakin kokoh bahwa kehidupan itu membutuhkan fase istirahat sebanyak fase aksi. Pesannya apa? Jadi, dalam hidup kita itu seperti jantung. Kita itu butuh waktu untuk repolarisasi, untuk pulih, menenangkan diri, dan kembali ke minus 85 mV sebelum memulai detak berikutnya. Jangan takut berhenti, itu bagian dari ritme hidup. Intinya, ini menunjukkan bahwa fluktuasi potensial membran adalah bahasa elektrik yang digunakan oleh sel saraf dan otot untuk berkomunikasi dan bergerak. Ketiga, peran potensial membran di sel lain. Jadi, apa sih peran potensial membran pada sel sekretorik seperti sel beta pankreas itu? Jadi, fluktuasi potensial membran pada sel sekretorik itu dapat mempengaruhi aktivitas sekresi. Misalnya, depolarisasi membran itu dapat mencetuskan pelepasan insulin ke dalam darah. Terus, kenapa sih potensial membran itu tetap penting untuk sel non-saraf dan non-otot? Karena meskipun tidak digunakan untuk menghasilkan sinyal listrik, potensial membran itu tetap penting untuk menjaga stabilitas lingkungan internal sel dan memfasilitasi proses vital seperti transport zat. Sebenarnya, bagaimana sih potensial membran itu mendukung fungsi dasar sel non-saraf dan non-otot? Caranya, potensial membran itu membantu menjaga keseimbangan ion dan memastikan bahwa sel itu dapat melakukan tugas-tugas vital seperti transportasi nutrisi, ekskresi limbah, dan komunikasi antar sel. Jadi, bayangkan sebuah tim kerja di mana beberapa anggota itu memiliki tugas spesifik, sementara di sisi lain, anggota lain itu mendukung operasi keseluruhan. Nah, dalam tubuh kita, sel non-saraf